Baik, eh, di bagian berikut ini kita akan bahas topik dari pelajaran kita pada sore hari ini dengan judul Teologi dan Agama. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Teologi dan Agama. Di bagian awal ini saya menjelaskan dulu kepada kita semuanya tentang apa yang dimaksud dengan agama. Agama, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisinya adalah ajaran atau juga sistem. Sistem itu bicara mengandung arti kumpulan atau himpunan dari satu unsur. Atau sistem itu juga artinya sama dengan komponen. Komponen itu artinya adalah bagian-bagian atau perangkat-perangkat atau aspek-aspek yang ikut serta-merta mendukung di dalam suatu sistem. Jadi di sini dikatakan bahwa agama itu adalah, sekali lagi, di dalam agama itu ada ajaran, ada aturan, ada unsur, ada komponen yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan kita dalam beribadah kepada Tuhan. Dan di dalam agama itu juga ada aturan yang berhubungan dengan bagaimana kita membangun relasi dengan sesama manusia dan juga sudah pasti dengan Tuhan serta dengan lingkungan sekitar. Maka kalau kita perhatikan dari sini Bapak Ibu, sebenarnya definisi agama itu sangat luas. Ya, sangat luas. Nah, lalu menurut para ahli, apa yang dimaksud dengan definisi agama? Definisi agama menurut Emil Durkheim mengatakan, agama adalah satu sistem yang terpadu, yang terdiri atas kepercayaan, dan di dalam kepercayaan itu ada praktek yang berhubungan dengan hal-hal yang suci. Jadi kalau kita perhatikan di sini lebih detail, penjelasan daripada agama itu sendiri menurut Mill, yang mengatakan bahwa di dalam agama itu di samping ada nilai iman atau unsur iman atau kepercayaan, tapi iman itu di dalam mengimani Tuhan itu perlu ada praktek. Maka disitulah ada prakteknya, contoh berdoa, beribadah, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, menjaga kekudusan, menjaga kesucian. Itu kan bagian-bagian dari praktek. Nah, dan dulu dia dikatakan semua itu harus ya dilandaskan pada hal-hal yang bersifat kudus atau juga suci. Sedangkan menurut Anthony, agama adalah sebagai seperangkat upacara. Ya, contohnya di sini adalah ritus-ritus pada kita berdoa, ya itu bagian dari upacara-upacara atau bentuk peribadahan kita hari Minggu, ya, yang diberi rasionalisasi lewat mitos. Mitos ini Bapak Ibu tidak selalu mengandung unsur okultisme ya, nggak selalu. Tapi mitos yang dimaksud di sini lebih kepada kepercayaan yang bersifat supranatural, ya, dan menggerakkan kekuatan supranatural, yaitu Tuhan atau Allah, dengan tujuan supaya terjadi perubahan atas persoalan, masalah, pergumulan, penderitaan, atau rasa sakit yang dialami oleh manusia. Jadi kalau kita mau ringkas lebih lagi, menurut Anthony, yang dimaksud dengan agama itu adalah tata cara kita berdoa, beribadah, memuji Tuhan, ya, yang kita arahkan kepada Tuhan yang supranatural, yang sangat berkuasa, sehingga dia itu maksudnya adalah Tuhan, ya, akan menolong, akan memberkati, akan mengubah masalah, persoalan, pergumulan, bahkan juga akan menyembuhkan sakit penyakit manusia itu sendiri. Atau bisa juga menurut Anthony di sini, ya, upacara yang kita lakukan misalkan berdoa itu dalam rangka mengubah situasi dan keadaan alam semesta. Sebut saja Bapak Ibu, biasanya kalau kita masa-masa di dalam bencana alam,
Ya, contoh tahun yang lalu, ya waktu kita ada di musim kemarau, nah maka ada banyak orang dari berbagai keyakinan apapun untuk menaikkan doa-doa permohonannya supaya Tuhan turunkan secepat mungkin hujan. Dan itu tidak hanya dilakukan oleh kita orang Kristen. Nah sekarang kita ada, dan itu sudah dijawab Tuhan. Makanya sekarang kita ada di musim hujan. Tetapi walaupun doa kita sudah dijawab oleh Tuhan, Bapak Ibu, sekarang kita ada di musim hujan juga, mulai juga sekarang umat beragama, termasuk orang Kristen, menaikkan doa-doa permohonannya itu kepada Tuhan supaya Tuhan jauhkan kita dari yang namanya banjir, tsunami, dan bencana alam lainnya. Nah ini menurut atau nah sedangkan menurut Sultan Takdir Ali Syabana, agama adalah suatu sistem kelakuan. Lebih detail lagi, lebih bersifat ke dalam nih, lebih bersifat personal. Penjelasan daripada Sultan Takdir Ali Syabana menjelaskan bahwa agama adalah suatu sistem kelakuan, artinya cara berperilaku. Ya, dan hubungan manusia yang pokok dengan rahasia kekuasaan yang kegaiban, yang tidak terhingga luasnya, yang memberi arti kehidupan dan alam semesta yang mengelilinginya. Contoh konkret, menurut Sultan Tadri Ali Sabana, bahwa di dalam agama itu, di dalam mempercayai Tuhan itu, ya harus juga serta-merta ada suatu perubahan, pola pikir, sifat, atau karakter. Ada juga ada perubahan dalam hal berkomunikasi, juga dalam hal bekerja, berkarya, berusaha, berbisnis, dan juga dalam melayani. Dan itu harus terlihat dampaknya perubahan yang ada dalam diri kita itu, ya, kepada sesama manusia. Sehingga menurut dia, kalau perubahan ini diserta-mertai di dalam diri setiap orang, maka akan mudahlah doanya dijawab oleh Tuhan. Terus juga misalkan dalam menggumuli persoalan-persoalan yang sebut saja contohnya itu karena peristiwa bencana-bencana alam. Jadi dia lebih menitik beratkan bahwa jawaban Tuhan terhadap doa-doa yang dinaikkan oleh setiap orang beragama itu sangat berhubungan erat dengan perubahan totalitas hidup manusia. Dan saya pikirin benar. Ya, kalau kita lihat secara definitif, agama berasal dari dua kata. Yang pertama A, artinya tidak. Kata yang kedua, gama artinya kacau. Jadi kalau mau kita definisikan lebih komplit lagi tentang agama, artinya tidak kacau. Jadi agama pada intinya adalah suatu kepercayaan manusia terhadap Allah yang menciptakan alam semesta dan segala isinya, serta Allah yang telah memberikan firman-Nya bagi manusia sebagai kompas atau petunjuk arah atau cara hidup yang baik, cara berpikir yang baik, cara belajar yang baik, cara melayani yang baik, cara berbisnis dan cara berusaha dan cara bekerja yang baik. Itu kita dapatkan lewat Alkitab atau firman Tuhan. Sehingga kalau manusia konsisten menjalani, mengikuti, mempraktekkan semua yang sudah dicatatkan di dalam Alkitab itu, maka sudah pasti akan minim yang namanya kekacauan. Sehingga memang kembali kepada definisi ya agama tadi, maka kalau kita lihat ujungnya adalah kedamaian atau ketentraman sudah pasti terwujud. Ya. Nah, itu sekilas tentang definisi dari agama. Dan hal selanjutnya yang perlu juga kita pahami adalah tentang asal muasal dari agama. Ya, yang pertama secara antropologis ini saya sudah singgung sedikit minggu lalu. Ya, artinya dalam hubungan secara antropologis asal usul
mula kepercayaan atau orang memilih dan memutuskan untuk percaya kepada satu agama tertentu, itu didasari oleh yang namanya tetomisme. Tetomisme itu Bapak Ibu artinya kepercayaan, pemujaan terhadap objek tertentu. Ambil saja contohnya di sini penyembahan terhadap hewan, tumbuhan, dan benda langit. Masih banyak lagi yang lain. Kalau kita perhatikan di era perjanjian lama, ya, penyembahan terhadap hewan, tumbuhan, binatang itu sudah terjadi secara masif. Itu sudah terjadi secara masif. Ya, dan itu sampai saat ini itu masih ada juga banyak orang masih mempercayai alias mempertuhankan benda-benda seperti hewan, tumbuhan, dan benda langit itu. Bahkan kalau Bapak Ibu masih ingat pelajaran kita Islamika, saya sudah singgung. Sebelum keyakinan saudara kita itu abad yang ketujuh lahir dan berkembang. Arab waktu itu sudah memiliki paham dan keyakinan terhadap yang namanya benda-benda langit. Nah, itulah yang tetap diteruskan oleh agama saudara kita seberang, sehingga ya di sana juga dijumpai ada sebuah benda langit semacam batu. Ya, warna hitam yang diyakini oleh mereka bahwa batu hitam itu dapat menghapus dosa. Dan itu menjadi sebuah lambang kehadiran Allah mereka. Ditambahkan lagi dengan keyakinan terhadap yang namanya dewa bulan. Dan itu juga yang melatar belakangi dari dulu sampai hari ini. Saudara kita seberang tidak bisa melepaskan keyakinan mereka terhadap penyembahan terhadap bulan. Dan itu sangat terlihat jelas waktu mereka mau menentukan hari awal mula puasa ataupun juga hari raya, selalu mereka harus tanya dulu bagaimana posisi bulan. Nah, itu contoh. Di dalam kekristenan saya sudah singgung, saya katakan tadi itu sudah terjadi juga di era perjanjian lama. Lalu perjanjian baru sama, ya. Paulus pernah mengoreksi orang-orang yang tidak sungguh, orang-orang yang mempercayai ya hewan atau tumbuhan atau benda-benda langit sebagai bagian dari Tuhan mereka. Dan waktu itu Paulus mengatakan bahwa mereka menyembah Allah yang tidak mereka kenal. Pola ini, ya, ini sudah berlangsung lama. Dan di tengah-tengah kemajuan zaman dan teknologi sekarang masih banyak juga orang yang mempercayai ya objek-objek seperti hewan, tanaman, tumbuhan, dan binatang. Contoh lain, Bapak Ibu, kalau orang terlibat dengan okultisme biasanya bentuk benda-benda sakti yang dijadikan semacam eh, penambah kekuatan itu kan ada dalam bentuk jarum, ya ada dalam bentuk gambar binatang, apakah singa, apakah harimau, dan segala macamnya. Nah, orang primitif pada waktu itu sudah mempercayai ada hubungan yang sangat kuat antara manusia dengan binatang. Bahkan saking begitu erasnya hubungan manusia dan binatang menurut mereka, mereka menobatkan binatang, tanaman, dan tumbuhan tadi adalah kakek alias nenek moyang mereka. Di sisi lain, mereka juga menjadikan benda atau hewan, tumbuhan, benda langit itu bukan hanya sebatas mereka jadikan menjadi nenek moyang mereka atau asal usul mereka, seperti pernyataan daripada Darwin yang mengatakan bahwa manusia itulah hasil evolusi dari seekor monyet. Tetapi mereka juga mengimani dan mempercayai benda-benda yang saya sebutkan tadi itu memiliki aura, memiliki roh untuk melindungi, untuk mengawasi, untuk menjagai, termasuk untuk memberkati.
manusia itu termasuk usaha, pekerjaan, dan bisnis. Sehingga mereka menyembahnya ataupun juga mempertuhankannya. Inilah yang menjadi awal mula munculnya agama, tapi masih dalam konteks agama suku. Ya. Dan sekarang yang kedua, secara sosiologis agama, ya dikatakan di sana bahwa manusia memang memiliki kecenderungan untuk hidup dalam kebersamaan, kerukunan, karena dengan hidup bersama, hidup rukun, itu pasti manusia akan merasa lebih terang, lebih damai, bahkan lebih terpuaskan. Bahkan bisa mencapai kebahagiaan yang tanda kutip Bapak Ibu ya. Kebahagiaan tanda kutip itu maksudnya kebahagiaan yang semu atau sesaat. Nah dari situ Bapak Ibu, maka manusia itu berusaha untuk menciptakan hidup yang rukun antara satu dengan yang lain. Hidup berdampingan ya antara satu dengan yang lain. Mereka berusaha. Nah, supaya kehidupan yang bahagia, yang rukun, yang akur itu dapat terus terpelihara dengan baik, maka muncullah di sana dorongan untuk mempercayai sesuatu yang mereka nobatkan menjadi suatu paham atau keyakinan atau agama. Dalam hal ini, lahirlah yang namanya agama-agama suku. Kalau di Tanah Batak itu ada namanya agama Sipilibegu atau agama Permali. Kalau di Kalimantan itu ada namanya agama Keharingan. Kalau di Jawa itu ada namanya Kejawen. Dan di Sunda ada namanya agama Bubun. Ya. Dan ya di Sulawesi Selatan ada namanya Lulitan dan Tolotan. Sedangkan di Toraja ada agama suku yang namanya Alu Todolo. Sedangkan di Riau ada agama suku yang namanya ya Sakai. Ini agama suku. Dan saya katakan tadi, ini yang mendasari asal muasal orang mau mencari pribadi yang lebih besar dibanding daripada dirinya yang dijadikan menjadi cikal mula dari mereka menganut suatu agama. Setelah agama suku itu makin berkembang, maka cara berpikir manusia juga ikut serta merta berkembang, Bapak Ibu. Ya, sekarang agama-agama suku itu, Bapak Ibu, diakomodir oleh pemerintah di dalam aliran kepercayaan. Di dalam aliran kepercayaan. Sedangkan agama-agama resmi, yang dimaksud dengan agama resmi, Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, ini dinobatkan menjadi agama resmi, agama yang diakui oleh negara. Nah, bagian dari agama eh, Kristen contohnya, ya, agama Protestan, maka lahir juga ya gereja-gereja yang berbasis suku Islam. Ambil saja contohnya HKBP, GKJ, Gemil, dan masih banyak lagi yang lain. Ya, nah itu latar belakangnya secara sosiologis. Yang ketiga secara psikologis tentang asal usul agama. Menurut Reton dengan teori konflik ya, dia mengatakan begini. Awal mulanya kepercayaan kepada Tuhan atau Allah disebabkan oleh adanya konflik, adanya masalah, adanya pergumulan, adanya penderitaan, adanya kesukaran yang dialami oleh manusia itu sendiri. Konflik atau persoalan, pergumulan, dan penderitaan yang dialami oleh manusia itu menjadi ancaman, menjadi bumerang bagi kehidupan manusia. Ya, dan dianggaplah ancaman itu, penderitaan itu, ya berdampak ada yang sifatnya baik, tapi lebih banyak ancaman itu, konflik itu berdampak kejahatan, menimbulkan kejahatan. Ada juga yang bersifat moral, ada juga yang bersifat amoral.
Ada juga konflik penderitaan atau kesukaran itu dipahami baik secara pasif dan aktif. Demikian juga halnya. Konflik atau kesukaran dan persoalan itu sering juga dipahami. Bisa bersifat hidup atau juga mati. Pada intinya begini Bapak. Bapak Ibu. Kompleksitas masalah, persoalan, pergumulan, penderitaan yang dialami oleh manusia itu seringkali tidak memampukan manusia untuk menghadapi, untuk menyelesaikannya, untuk menuntaskannya. Itu diakui, itu disadari oleh manusia tidak selalu bisa menyelesaikan. Maka menurut Straton, karena ketidakberdayaan manusia itu menghadapi masalah, persoalan, pergumulan, dan penderitaan dalam hidupnya, ya, maka itu mempengaruhi jiwa. Ya, tidak hanya mempengaruhi jiwanya, tetapi bisa juga akhirnya mempengaruhi keberlangsungan hidup masa depan dan bahkan mempengaruhi kesehatan serta mempengaruhi kemajuan bisnis usaha dan pekerjaan. Melihat begitu banyaknya ancaman yang diakibatkan oleh konflik, yaitu tadi penderitaan, kesukaran, pergumulan tadi, maka manusia itu terdorong, Bapak Ibu, mencari pribadi yang lebih mampu atau yang lebih bisa memberikan kekuatan, kemampuan, ya, untuk mengatasi konflik atau masalah persoalan dan penderitaan manusia itu sendiri. Maka di sanalah orang mulai terpikir mencari kuasa yang lebih besar untuk menyelesaikan persoalan dan pergumulan manusia itu sendiri. Dan ini juga menjadi salah satu faktor yang menjadi pendorong munculnya dalam diri setiap manusia untuk memutuskan suatu keyakinan atau suatu agama. Ada dua contoh. Contoh yang pertama, orang itu bisa terlibat di dalam okultisme. Ya, ini contoh bagian daripada orang mencari sumber kuasa yang lebih daripada dirinya untuk mengatasi persoalan hidupnya. Dengan cara apa? Dia pergi ke dukun. Ya, misalkan sakit penyakit yang tidak pernah, yang belum sembuh-sembuh selama puluhan tahun. Seringkali mendorong manusia itu untuk mencari jalan pintas dengan berobat ke dukun. Gitu. Tapi ada juga contoh yang kedua, dan ini bersifat positif, kalau ini kan negatif. Contoh kedua ini adalah orang itu tidak pergi ke dukun atau tidak terlibat dengan okultisme, tapi mereka mencari Tuhan yang sungguh-sungguh dengan sungguh-sungguh. Mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka disitulah banyak orang Kristen juga mengambil posisi untuk sungguh-sungguh atau segera mungkin bertobat terima secara pribadi di dalam hatinya. Pola yang kedua ini banyak dipakai oleh manusia mengatasi persoalan hidupnya. Ya. Nah, maka untuk itu Bapak Ibu saya menjelaskan dulu kepada kita tentang gambaran perbedaan agama dan kekristenan. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan dulu ini, saya menjelaskan dulu bagian yang pertama. Kita tahu bahwa Allah itu amat dan sangat suci, kudus, dan tidak ada satu titik pun yang bisa menyentuh dia. Ya, kalau orang itu tidak hidup di dalam sifat yang sama seperti Allah, kudus dan suci. Oke. Nah, lalu kita tahu bahwa manusia ini kan sudah berarti dalam dosa semua sejak dari Adam dan Hawa. Roma pasal 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Maka setelah Adam Hawa sampai ke generasi kita sekarang ini dan juga sampai anak cucu kita di kemudian hari juga sudah terkontaminasi dengan yang namanya dosa turunan. Ya,
Dosa turunan itulah yang membuat, yang menghalangi manusia yang penuh dengan dosa ini tidak bisa langsung serta merta doanya didengar oleh Tuhan sesuai Yesaya 59 ayat 1 sampai 3. Bukan hanya doanya tidak langsung dijawab oleh Tuhan, tapi manusia berdosa ini tidak bisa juga serta merta bisa langsung dosanya diampuni, dikuduskan, disucikan, juga tidak bisa serta merta manusia yang berdosa ini mendapatkan pengampunan dosa dan hidup yang kekal dan suatu saat hidup bersama dengan Allah di surga. Karena kenapa? Karena manusia itu telah berdosa. Inilah yang dimaksud dengan agama, yaitu usaha manusia untuk mencari yang Allah yang kudus dan suci tidak akan pernah bisa sampai-sampai karena manusia itu dihalangi oleh yang namanya dosa. Inilah arti dari agama. Usaha manusia mencari atau mendekatkan dirinya kepada Allah yang suci. Jadi dalam hal ini yang menjadi subjeknya adalah manusia mencari Allah. Dan tidak akan pernah bisa manusia itu sampai mencapai standar hidup yang telah ditentukan Allah karena manusia itu berbuat dosa. Karena manusia itu sudah terkontaminasi yang namanya dengan dosa turunan. Lalu muncul pertanyaan, apakah dengan kita menganut satu agama tertentu, taruhlah Protestan atau Katolik, hal itu tidak secara otomatis ya menguruskan, menyucikan dan melayakkan kita di hadapan Tuhan? Belum tentu. Ya, belum tentu Bapak Ibu. Karena kenapa? Benih dosa itu belum selesai. Benih dosa itu belum dipangkas, belum digunting, belum diamputasi dia. Ya, adakah contohnya banyak? Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Pertimbangan Tuhan Yesus dengan seorang tokoh agama Yahudi, seorang pemimpin agama, sekali berpaus, ketua sinode, eforus, bishop, justru waktu berjumpa dia dengan Tuhan Yesus, didapati oleh Tuhan Yesus, dia belum mengalami pertobatan atau kelahiran baru. Dicontoh tuh, menjadi penganut agama tertentu, ya, tidak otomatis, ya, bisa dekat dengan Allah yang kudus dan suci, apalagi masuk surga. Lalu bagaimana dengan perbuatan baik? Sama Bapak Ibu. Perbuatan baik kita itu pun juga sudah dan selalu terhalangi oleh dosa. Sehingga seberapa banyak pun perbuatan baik yang kita lakukan tidak serta-merta juga bisa melampaui dosa ini, lalu bisa kita hidup dekat dengan Allah yang suci. Tidak bisa. Karena seringkali juga ada banyak orang berbuat baik sih berbuat baik, tapi selalu apa? Ada udang di balik batu. Itu masalahnya. Lalu bagaimana dengan pengetahuan? Sama. Pengetahuan kita juga tidak sempurna kata kita. Oke. Sebab dasar kita mencari dan bahkan menemukan atau mempelajari, menambahkan pengetahuan itu juga. Seringkali juga ada unsur dosa. Apa contohnya? Ya, nyontek, copy paste. Ah, ya, mungkin bisa kita dapat nilai A dengan nyontek dan copy paste itu. Tetapi kalau kita hubungkan itu dalam rangka penyelamatan untuk masuk surga, nggak bisa. Karena proses kita untuk mendapatkan nilai A itu juga prosesnya caranya juga salah. Lalu bagaimana dengan kekayaan? Apakah secara otomatis juga kekayaan kita itu bisa menghantarkan kita masuk surga? Bapak Ibu jangan lupa. Bagaimana Tuhan Yesus menegur dengan amat dan sangat keras seorang orang muda yang kaya raya. Yesus hanya minta dia menjual sebagian dari hartanya, lalu membagi-bagikannya kepada orang lain. Dia amat dan sangat berat untuk melakukannya. Oke, itu bukti orang kaya tidak otomatis juga bisa langsung masuk surga kalau belum sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan. Inilah yang dimaksud dengan agama. Jadi agama Protestan, agama Katolik, agama Hindu, Buddha, Konghucu, Islam sama. Subjeknya itu dari manusia kepada Tuhan, yang artinya apa? Tidak langsung otomatis kita penganut agama ini bisa langsung berkenan di hadapan Tuhan, bisa langsung mendapatkan pengampunan dosa hidup yang kekal, termasuk kita penganut agama Protestan atau Katolik Bapak Ibu.
Mengapa? Karena di dalam agama itu kan kita yang lebih berperan. Sehingga doa kita pun, penyembah kita pun tidak ada yang layak, tidak ada yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebab doa kita, persembahan kita, pujian penyembahan kita, ya terhalangi oleh yang namanya dosa. Oke, itu bagian pertama. Lalu bagian yang kedua saya akan jelaskan yang dimaksud dengan kekristenan. Kekristenan artinya Yesus Kristus mencari manusia. Maka kalau kita telusuri lebih lanjut, arti kata Kristen ya dalam bahasa Yunani-nya adalah Kristianos. Nanti di bagian terakhir akan saya jelaskan lebih jauh. Arti kata Kristianos itu adalah Kristus tinggal di hati, pikiran, perasaan, dan totalitas hidup kita. Caranya gimana? Supaya Kristus tinggal di hati, pikiran, perasaan, dan totalitas hidup kita. Kita harus mengalami pertobatan dan kelahiran baru. Dan harus juga diserta-mertai dengan bukti-bukti konkret dari yang namanya perubahan, pertumbuhan, rohani, karakter, dan juga totalitas hidup. Maka dengan demikian Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali tadi, arti kata Kristen adalah Kristus mencari manusia atau Kristus tinggal di hati kita. Itulah yang dilakukan oleh Yesus. Dengan dia lahir di kota Bethlehem, lalu dia menjalani masa hidup dan pelayanannya selama 33 tahun lebih. Lalu dia mati, disalibkan. Maka kalau Bapak perhatikan di sini nih, dosa manusia yang menghalangi manusia itu untuk dekat dengan Tuhan, mendapatkan hidup yang kekal, hanya bisa diselesaikan, hanya bisa dituntaskan, hanya bisa diamputasi lewat pengorbanan Yesus di kayu salib. Pengorbanan Yesus di kayu salib, ya, yang diawali dengan kelahiran Yesus, ya, kematian itu menunjukkan Allah yang mencari manusia. Allah lah yang mendekatkan dirinya kepada manusia. Allah lah yang turun ke dunia ini untuk mengampuni kita manusia yang berdosa, lalu menyelamatkan kita sehingga kita mendapatkan jaminan penyertaan hidup di dunia ini, ditambah lagi jaminan